dari zona degradasi hingga juara liga. Dari tim yang hancur mentalnya hingga menjadi monster tak terkalahkan. Bojan Hodak adalah the special one versi Bandung. Tapi hati-hati Bobotoh, kontrak sang pelatih akan berakhir di Mei 2026. Sejak Desember kemarin, dia sudah bebas negosiasi dengan klub lain. Apakah Persib akan kehilangan arsitek terbaiknya? Atau manajemen sedang menyiapkan kontrak seumur hidup? Hari ini kita bedah tuntas masa depan Bojan Hodak, sang revolusioner Persib. Mari kita ingat kembali. Juli 2023, Persib ada di peringkat ke-16. Hancur lebur. Hodak datang dengan tangan dinginnya. Hasilnya, juara Liga 1 setelah puasa 10 tahun. Bukan cuma sekali, tapi back to back. Dia mengubah gaya main Persib menjadi pragmatis tapi mematikan. Dia berani buang pemain bintang demi keseimbangan tim. Ini bukan pelatih sembarangan. Juli 2024, kontraknya diperpanjang hingga 2026. Ada peran besar R&R Management, agen yang membawanya dari Malaysia. Tapi sekarang kita ada di fase kritis. Manajemen di bawah Aditya Putra Herawan sangat harmonis dengan Hodak, tapi rumor tetaplah rumor. Timnas Indonesia disebat meliriknya. Aditya sudah membantah, tapi dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Salah satu kelebihan Hodak adalah matanya yang tajam di bursa transfer. Dia yang meminta Mark Klok diperpanjang. Dia yang merekomendasikan Layvin Kurzawa dari PSG. Rekrutmen ini bukan cuma soal nama besar, tapi kebutuhan taktis. Hodak tahu apa yang dia butuhkan untuk bersaing di Asia. Meskipun gugur di Echelon 2, pondasi tim ini sudah level Eropa. Pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Legenda Persib Atep sudah teriak ikat Hodak sekarang juga. Melepas Hodak adalah bunuh diri. Jika Persib ingin dominasi jangka panjang seperti JDT di Malaysia, Bojan Hodak adalah kuncinya. Manajemen harus berani tawarkan kontrak jangka panjang, mungkin sampai 2028 atau 2030. Bagaimana menurut kalian? Bobotoh? Apakah Bojan Hodak layak disebut pelatih terbaik sepanjang masa Persib? Dan setujukah kalian jika kontraknya diperpanjang 5 tahun lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Bayangkan, Anda datang ke sebuah klub yang sedang sekarat. Peringkat 16 zona degradasi memiliki supporter paling fanatik di Asia dan siap memakan Anda hidup-hidup jika gagal. Dan Anda seorang pria dari Kroasia yang bahkan tidak bisa berbahasa Indonesia. Semua orang bilang ini misi bunuh diri, tapi Bojan Hodak, dia menyebutnya kesempatan. Sebelum menjadi raja di Bandung, Hodak sudah menghabiskan 12 tahun menaklukkan Asia Tenggara. Malaysia, Kamboja, dia pernah merasakannya semua. Tapi Indonesia adalah level yang berbeda. Liga paling tak terduga di benua ini. Supporter paling berbahaya. Politik sepak bola paling rumit. Dan dia memilih masuk ke sarang singa yang paling ganas, Persib Bandung. Sebuah klub yang belum pernah terdegradasi sejak tahun 1933, tapi saat itu sedang berdiri di tepi jurang. Gila! Banyak yang bilang gelar pertama adalah keberuntungan. Bahwa Hodak hanya beruntung karena Championship Series. Musim 2024-2025 adalah jawaban telak untuk semua pembenci. Dengan mempertahankan tulang punggung tim, David Da Silva yang tajam seperti pisau, Ciro Alves yang tak kenal ampun, Mark Klok yang menjadi jantung lini tengah, Hodak membuktikan bahwa sistemnya bukan eksperimen satu musim. Ini adalah mesin. Laga terakhir melawan Persis Solo di GBLA skor 3-2. Dramatis sampai menit terakhir. Dan ketika peluit berbunyi, Persib juara lagi. Back to back. Hodak meraih gelar pelatih terbaik untuk kedua kalinya berturut-turut. Statistiknya 2,0 poin per pertandingan dari 103 laga. Lebih tinggi dari Luis Milla, lebih tinggi dari Robert Alberts. Bahkan lebih tinggi dari Janur. Tapi rahasia Hodak bukan hanya di papan taktik. Jurnalis Aun Rahman mengungkap satu hal yang sering terlewat
Instruksi Hodek itu sangat sederhana. Tidak ada presentasi PowerPoint 50 slide. Tidak ada analisis data rumit yang membuat pemain pusing. 2 atau 3 aturan dasar itu saja. Dan itulah kejeniusannya. Di liga di mana pemain lokal sering kesulitan memahami instruksi pelatih asing yang terlalu kompleks, Hodek memecah semuanya jadi bahasa yang bisa dipahami semua orang. Dia bukan cuma pelatih. Dia adalah perekat yang menyatukan pemain asing berkelas dunia dengan talenta lokal Indonesia. Sebuah kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang sudah 12 tahun hidup dan bernapas di Asia Tenggara. Tapi setiap legenda punya lukanya. AFC Champions League 2002-2026 menjadi cermin yang jujur bagi Persib. Di Thailand, Ratchaburi membongkar kelemahan Hodek tanpa ampun. 3 gol tanpa balas. Sistem pragmatis yang begitu menakutkan di Indonesia ternyata sudah terbaca oleh tim level Asia. Leg kedua di GBLA menang 1-0. Ya, Andrew Yung mencetak gol. Tapi kartu merah William Barush membunuh semua harapan. Dan yang paling menyakitkan, segelintir oknum supporter justru menginvasi lapangan setelah laga. Hodek murka, 29.900 supporter luar biasa, tapi segelintir orang merusak segalanya. Pelajaran pahit, tapi Hodek bukan tipe orang yang meratapi kekalahan. Dia belajar, dia beradaptasi. Dan dia kembali lebih berbahaya. Sekarang, mata Hodek tertuju pada satu target, hat-trick. 3 gelar juara berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah terjadi di era modern sepak bola Indonesia. Klasemen menunjukkan Persib memimpin bersama Persija di 47 poin, tapi Maung Bandung punya 2 laga lebih sedikit. Keuntungan strategis dan senjata baru, Laifin Kurzawa. Mantan rekan setim Neymar dan Mbappe di PSG kini memakai biru Bandung. Ditambah Dion Marks, darah muda dari Belanda. Ini bukan lagi Persib yang defensif saja. Ini Persib yang siap menerkam. Tapi jalannya tidak mudah. Tandang ke Borneo, tandang ke Persebaya, dan tandang ke Persija. 3 neraka yang harus dilalui sebelum perayaan di GBLA melawan Persija bisa menjadi kenyataan. Menurut kalian, apakah Bojan Hodek sudah menjadi pelatih terbesar yang pernah dimiliki Persib? Atau masih ada yang harus dibuktikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pecinta sepak bola Indonesia yang suka analisis mendalam seperti ini, subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan konten berikutnya. Sampai jumpa dan tetap cintai sepak bola Indonesia.